بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الطلاب الصف الرابع، رحمني ورحمكم الله تعالى. الآن ندرس درس التفسير، تفسير القرآن الكريم من سورة البقرة. نقرأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أيها الطلاب رحمني ورحمكم الله، الصف الرابع، من قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. من هاتين الآيتين، dari dua ayat ini, ayat ke-6 dan ke-7, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan dan menerangkan sifat orang kafirin. Padahal di ayat 1 sampai ke 5 Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan juga beberapa sifat di antara sifat orang yang bertakwa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan mereka reward, titel kebaikan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat hidayah Allah dan juga mereka adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Selanjutnya di ayat ke-6 dan ke-7 Allah berikan penjabaran tentang orang-orang kafir. Orang kafir itu sama saja apabila engkau berikan peringatan ataupun tidak, mereka sama sekali tidak akan beriman. Sebabnya apa? Khatamallah ala qulubihim. Allah tutup hati mereka, pendengaran mereka, dan juga di dalam pandangan penglihatan mereka itu ada penutup sehingga mereka layak dan pantas mendapatkan azab yang sangat pedih. Ma'asyiral at-tullab rahimani wa rahimakumullah. Dan selanjutnya pada ayat berikutnya Allah lebih condong dan dominan untuk menceritakan sifat-sifat orang munafikin. Di antaranya ayat ke-8, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir.
Padahal wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka menjadi orang mukmin yang sejati. Kenapa? Di ayat ke-9 Allah tabaraka wa taala sebut yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka berani untuk menipu Allah, mereka berani untuk berkhianat kepada Allah dan juga kepada orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka melakukan pengkhianatan, tipuan, tidaklah mereka mengecoh kecuali mereka mengecoh, menganiaya, merugikan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tidaklah mereka merasakan hal tersebut. Sebabnya apa? Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu terdapat penyakit. Penyakit yang kemudian Allah tabaraka wa taala tambah lagi, fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit yang ada di dalam relung hati mereka dengan penyakit yang lebih besar, sehingga mereka juga dapat dan pantas mendapatkan azabun alim, azab yang sangat pedih. Walahum azabun alim bima kanu yakdzibun, terhadap kedustaan yang mereka lakukan. Kenapa Allah tabaraka wa taala sebut di awal ayat 9 yukhadi'un Allah, dan di dalam ayat akhir ayat ke-10 Allah tabaraka wa taala sebut yakdzibun. Intinya orang yang berkhianat, orang yang berdusta, orang yang tidak menyampaikan amanah, orang yang melakukan tipuan-tipuan, mereka adalah yakdzibun, orang pendusta. Maka dengan itu at-tullab as-safu ar-rabi', inilah di antara sifat-sifat orang munafik. Mereka tampakkan keimanan kepada Allah dan hari akhir di hadapan kaum muslimin, padahal mereka bukanlah orang yang beriman. Mereka menipu Allah, menipu orang yang beriman. Tidaklah mereka mengecoh kecuali mengecoh diri sendiri, akan tetapi mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, dan penyakit itu Allah tambah. Mereka mendapatkan azab yang sangat pedih atas kedustaan yang selalu dan senantiasa mereka lakukan. At-tullab rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan munasabatul ayati lima qablaha wa bayanu ma'naha, ya, hubungan erat antara ayat ini dengan yang sebelumnya. Ketika Allah tabaraka wa taala menyebutkan sifat-sifat al-mu'minin al-kamilina fi imanihim, menyebutkan orang-orang beriman yang sempurna keimanannya, wa dzakara muqabilahum wa humul kafirun al-balighuna fil kufri muntaha dzakara al-munafiqin, ya. Maka Allah tabaraka wa taala setelah menyebutkan orang mukmin, orang bertakwa yang sempurna keimanannya, dan setelah itu Allah sebut orang-orang kafirin. Setelah itu dzakara al-munafiqin, Allah sebut munafik. Siapa mereka? Humul mu'minuna fi zahir, secara zahir yang tampak mereka itu beriman. Al-kafiruna fil batin, akan tetapi dalam hati mereka adalah kafir. Wahum syarrun minal kafirin al-balighina fil kufr, mereka itu lebih buruk dan hina dibandingkan orang kafir yang tampak kekufurannya. Akhbara ta'ala anna fariqan minan nas wa humul munafiqun yada'una al-imana bi alsinatihim wa yadmiruna al-kufra fi qulubihim, ya. Yada'una al-iman, ya. Mereka adalah orang munafik, menampakkan keimanan dengan lisan-lisan mereka. Mereka sembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Yukhadi'una Allah wal mu'minina bihadzal nifaq, dengan kemunafikan mereka tipu, mereka kecoh Allah dan orang mukmin. Walamma kanat 'aqibatu khida'ihim a'idatan 'alaihim, maka ketika akhir dari pengkhianatan mereka itu kembali kepada mereka, kanu bidzalika khadi'ina anfusahum la ghairahum walakinnahum la ya'lamuna dzalika wa la yadruna bih. Mereka mengkhianati diri mereka sendiri, bukan orang lain, bukan Allah, bukan orang mukmin, akan tetapi mereka tidak sadar. Kama akhbara ta'ala anna fi qulubihim marada wa huwa asy-syakku wan nifaqu wal khawf. Dalam hati mereka itu ada penyakit,
penyakit asyak, keraguan, an-nifaq, kemunafikan, al-khawf, takut, wa annahu zadahum marada 'uqubatan lahum fid dunya, dan Allah tambah lagi hukuman berupa penyakit di dunia, wa tawa'adahum bil 'adzabil alimi fil akhirati bisababi kizbihim wa kufrihim atau bisababi kazibihim wa kufrihim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat kelak sebab kedustaan dan kekufuran mereka. Hidayatul ayat, maka dalam ayat ini dapat kita ambil kesimpulan dan konklusi at-tahdhiru minal kadhibi wan nifaqi wal khida'. Harus kita menjaga diri untuk tidak jatuh pada kedustaan, kemunafikan dan pengkhianatan. Wa anna 'aqibatal khida', ujung negatif dari pengkhianatan itu ta'udu ala sahibiha, kembali ke orang yang melakukan. Kama anna sayyi'ata la yatawalladu anha illa sayyi'atan mithlaha, sebagaimana satu keburukan tidak akan datang atau tidak akan mendatangkan kecuali keburukan yang serupa dengan itu. Maka sungguh sangat disayangkan orang yang berdusta, orang yang munafik, orang yang mengecoh, mereka membangun satu keburukan di atas keburukan. Berbeda dengan orang yang jujur. Ketika mereka jujur, apapun yang mereka lakukan, Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan keberkahan. Allah akan bukakan pintu langit, Allah akan bukakan semua pintu untuk mereka. Dan berikutnya Allah tabaraka wa ta'ala lanjutkan di ayat 11, 12, 13. Ini tipikal mereka yang mesti harus antum catat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka janganlah buat kerusakan di atas permukaan bumi ini, qalu, mereka dengan santainya menjawab, innama nahnu muslihun, kan kami yang akan memperbaiki lagi. Ala innahum humul mufsidun, ingatlah bahwasanya mereka lah perusak sejati. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak sadar dengan kerusakan yang telah mereka perbuat. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, apabila dikatakan mereka berimanlah sebagaimana keimanan orang-orang yang ada pada saat itu, tentunya ini adalah keimanan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. An-nas di sini maksudnya adalah keimanan orang yang beriman. Qalu, mereka jawab dengan lantang, anu'minu kama amanus sufaha, akankah layak kami beriman seperti keimanan orang-orang yang bodoh? Mereka katakan an-nas di sini orang-orang beriman adalah as-sufaha, orang-orang bodoh, jamak dari safih. Ala, ingatlah, innahum humus sufaha, sesungguhnya mereka lah orang dungu, orang bodoh, orang yang IQ-nya sekolam. Ala innahum humus sufaha, mereka lah orang-orang sufaha yang bodoh, dungu. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak menyadari. Beberapa syarhul kalimat, silakan antum cari sendiri makna al-ayat. يخبر تعالى عن المنافقين أنهم إذا قال لهم أحد المؤمنين لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة اليهود والكافرين ردوا عليه قائلين. Apabila ada seorang mukmin yang mengatakan kepada orang munafik ini, jangan kalian berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini dengan kemunafikan dan menjadikan orang Yahudi dan orang kafir sebagai pembela kalian. Raddu alaihi qailin, dengan santainya mereka katakan, innama nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang memperbaiki, fi za'mihim, dalam versi mereka. Fa abtalallahu ta'ala hadha za'ma wa qarrara annahum hum wahdahumul mufsiduna la man aradu bihim minal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah tetapkan mereka lah perusak sejati, bukan orang mukmin. Illa annahum la ya'lamuna dzalika listila'il kufri ala qulubihim. Akan tetapi mereka tidak menyadari hal tersebut. Kenapa? Karena orang-orang kafir telah menguasai hati mereka. Contoh yang paling dekat sekarang adalah Presiden Prancis atau siapa itu yang membuat karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliyadzubillah, semoga laknat Allah terhadap Prancis, orang-orang kafir Prancis semuanya, mereka yang membenarkan hal itu, dan kita sebagai seorang mukmin pasti geram dengan hal ini. Maka apabila ada yang tidak merasa bengis dengan dihinanya Nabi, maka pertanyakanlah iman antum. Kama akhbara ta'ala
anhum bi annahum idza qala lahum ahadul mu'minin asdiqu fi imanikum wa aminu imana fulanin wa fulan misl Abdullah bin Salam. Ya, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah dengan keimanan yang benar, seperti Abdullah bin Salam, raddu qailin, dengan lantangnya mereka menjawab, anu'minu imana sufha, akankah kami beriman seperti iman orang bodoh, alladzina la rusyda lahum wala basira, yang tidak memiliki nalar, yang tidak memiliki pemikiran. Faradallahu ta'ala alaihim da'wahum wa asbata safah lahum wa nafahu 'anil mu'minin as-sadiqin wa wasafahum bil jahli wa 'adamil 'ilm. Maka Allah sifati mereka dengan kejahilan, ala innahum humus sufaha wa 'adamil 'ilm walakinnahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Maka beberapa hidayah dari ayat ini, ya, zammul lidda'a al-kadhib wa huwa la yakunu ghaliban illa min sifatil mu'minin. Subhanallah, la yakunu ghaliban illa min sifatil munafiqin. Maka ini adalah celaan bagi orang yang berdusta, dan tidaklah ada kedustaan itu kecuali dari orang munafik. Al-islahu fil ardi yakunu bil amali bi ta'atillahi wa rasulih. Melakukan perbaikan di muka bumi ini adalah dengan amal berupa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wal ifsadu fiha yakunu bi ma'siyatillahi wa rasulih, dan merusaknya dengan maksiat kepada Allah waliyadu billah beserta Rasul. Al-amiluna bil fasadi fil ardi, ya, yubarriruna daiman ifsadahum. Mereka yang melakukan kerusakan di bumi ini selalu mencari pembenaran terhadap kerusakan mereka. Bi'annahu islah wa laysa bi'afsad. Mereka katakan hal tersebut adalah perbaikan, kan tetapi inilah sebodoh-bodoh orang. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruk ciptaan Allah adalah yang kafir, yang tidak beriman. Selanjutnya sebagai sampai penutup 14, 15, 16, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman mereka katakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, qalu inna ma'akum, kami bersama kalian wahai pemuka-pemuka syaitan, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya berpura-pura saja, berolok-olok saja. Allahu yastahzi'u bihim, Allah memperolok mereka, menghinakan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah berikan keburukan terhadap pembangkangan yang mereka lakukan. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, mereka lah sosok yang menjual kesesatan dengan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum, tidaklah akan beruntung perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Ya, syarhul kalimat, silakan antum baca sendiri makna al-ayat. Ma zalatil ayatu tukhbiru 'anil munafiqin wa tasifu ahwalahum idza akhbara ta'ala 'anhum fil ayati al-ula annahum li nifaqihim wa khubthihim idza laqul ladzina amanu fi makanin ma akhbaruhum bi annahum mu'minuna billahi war rasul wa ma jaa'a bihi min ad-din. Ya, ayat ini tetap mengabarkan tentang sifat-sifat orang munafik dan juga menjelaskan keadaan-keadaan mereka. Ya, mereka karena kemunafikan mereka, buruknya diri mereka, apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka katakan bi annahum mu'minuna billahi war rasuli wa ma jaa'a bihi minad din. Mereka katakan kami beriman kepada Allah dan Rasul dan juga agama ini. Wa idzan faradu bi ru'asaihim fil fitnati wad dhalalati fala muhum amma da'uhu minal iman. Ya, apabila mereka kembali kepada pemuka-pemuka mereka, ya, mereka mencela, memaki-maki dan mengolok-olok. Qalu lahum inna ma'akum, mereka katakan kepada tetua-tetua mereka, kami bersama kalian, ala dinikum, di atas agama kalian, wa ma amanna abada, kami tidak akan pernah beriman dengan keimanan sejati. Wa inna ma azharna al-iman, kami tampakkan keimanan ini semata-mata istihzaan, sebagai olok-olok, main-main, sukhriyah. Ya,
Sukhriyah, celaan-celaan bi Muhammadin wa ashabi, subhanallah, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat ridwanullahi taala alaihim. Kama akhbara fil ayati tsaniyah annahu ta'ala yastahzi'u bihim mu'amalatan lahum bil mithl jazaan wifaqa wa yaziduhum hasba sunnatihi fi anna as-sayyi'ata talidu sayyi'ah. Maka dilanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala mencela mereka terhadap kedustaan-kedustaan yang mereka lakukan, dan juga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka titel yang buruk, dan Allah tabaraka wa ta'ala jadikan semua keburukan itu untuk diri mereka. Dan selanjutnya di ayat ini, ana ulaikal bu'da fi dhalal qad istabaddalu al-iman bil kufr wal ikhlas bin nifaq. Mereka telah menukar keimanan dengan kekufuran, mereka tukar keikhlasan dengan kemunafikan. Falidzalika la tarbahu tijaratuhum, tidak akan pernah selesai dan beruntung perniagaan mereka. Wala yahtaduna ila sabili ribhin aw nujhi aw najah, tidak akan pernah mereka mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan itu. Dan inilah orang-orang munafik. Maka dari ayat ini at-tandidu bin munafiqin wa tahdhir min sulukihim, haruslah kita mewanti-wanti diri dari sikap orang munafik. Inna minan nas syayatin yad'una ila al-kufri wal ma'asi. Di kalangan manusia ada setan-setan juga yang mengajak kepada kekufuran dan maksiat. Wa ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka ajak kepada kemungkaran, mereka larang untuk menegakkan hal yang ma'ruf. Dan setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala tampakkan kemurkaannya, dan Allah tabaraka wa ta'ala jadikan mereka musuh. Dan setelahnya pada ayat berikut Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan permisalan-permisalan orang munafik. Dan inilah yang dapat Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat untuk antum. Antum kerjakan saja mufradat, cari maknanya, jangan malas-malas. Hadza barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.